Shalom saudara sekalian. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kasih dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dimana pada hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kiranya Engkau yang memberkati pujian kami ya Bapa, sehingga kami bersuka cita lebih dan lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus. Berkati pujian kami ini ya Tuhan, berkati juga musik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan pikiran kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami Bapa. Sebab Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau layak dikuduskan ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini, Engkau yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau turut ikut bekerja pada saat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu pun terjadi pada saat ini. Sebab kami percaya padamu Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu Yesus. Your hands I commit again.
with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari kita nyanyikan dari awal bersama-sama. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. We worship you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will worship. Katakan sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang memakai dia, Engkau yang memberkati setiap apapun yang diperkatakan hamba-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu tersampaikan, tersalurkan dengan baik kepada para jemaat-jemaat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersua dengan saudara yang hebat-hebat di manapun saudara berada, khususnya seluruh jemaat GBI Apia, baik yang ada di Medan, Stabat, Binjai, dan di daerah-daerah lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Kembali dalam renungan pagi kali ini bersama saya, Pastor Dr. Andi Padoyadi Wihajo Kusumo. Saya berdoa dan berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, saudara. Namun sebelum saya membagikan renungan pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini kembali akan meneguhkan, menguatkan iman kami kepada Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit ini ya Tuhan. Pandemi COVID-19 dengan berbagai varian. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya memberikan tema renungan Yesus Kristus sumber kekuatan kita di masa PPKM darurat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, PPKM darurat Jawa, Bali sudah diberlakukan sejak 3 Juli. Sedangkan di Medan diberlakukan 12 Juli 2021. Namun sampai saat ini angka positif COVID-19 masih sangat tinggi. Di atas 40.000 sampai 50.000-an tiap hari. Bahkan tingkat kematian pun bertambah tinggi. Di sisi lain, keterisian tempat tidur rumah sakit juga masih sangat tinggi. Rata-ratanya di atas 90%. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Hakim. Menurutnya, secara umum fasilitas layanan kesehatan dalam kondisi kritis dan kecepatan pemerintah membangun rumah sakit darurat COVID-19 belum mampu mengejar cepatnya penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat. Begitupun berbagai ikhtiar pemerintah memenuhi kebutuhan oksigen dan obat-obatan yang dibutuhkan pasien COVID-19 masih mengalami kendala serius. Target penurunan mobilitas masyarakat sebesar 50% jauh dari capaian. Tutur Lukman, Senin 19 Juli 2021. Dari data yang saya sampaikan tadi, kita diminta harus tetap waspada dalam menghadapi PPKM darurat ini. Oleh karenanya, tema renungan pagi kita hari ini adalah Yesus Kristus sumber kekuatan kita di masa PPKM darurat pandemi COVID-19. Tema ini didasarkan pada pembacaan Alkitab dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, sebagaimana dicatat dalam Lukas 11 ayat 28. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua mengalami dampak COVID-19 dan banyak dari kita yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 kita perlu melakukan 3 wajib, yaitu wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib aman, kita harus memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak dan membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Wajib imun, kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup supaya kita kuat. Lalu bagaimana dengan wajib iman? Ini yang menjadi penekatan kita pada pagi hari ini. Saudara, wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10. Di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 khususnya PPKM darurat ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8 yang sudah kita baca dan dengar tentu tidaklah asing bagi kita umat Kristiani. Kita sudah sering membaca dan mendengarkan khotbah dari firman Tuhan ini. Namun pada kesempatan ini kita kembali membaca, kita kembali memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini. Terutama dampak dari COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita. Kita hanya mendapat kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 1 sampai ayat 5 dari bacaan ini menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita.
Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah jikalau tidak kokoh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia, sumber kehidupan dan kekuatan. Amin, saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia. Sumber kekuatan kita supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuah banyak disebutkan di ayat 5 dan ayat 8. Di ayat 8 disebutkan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apa artinya, saudara? Artinya Bapa menghendaki kita para pengikut Kristus supaya berbuah banyak. Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 9 sampai ayat 17 disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksudkan yaitu sukacita dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai perintah Tuhan. Umat Kristen dimanapun berada, khususnya jemaat GBI Apia, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Di ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi ini, khususnya PPKM darurat. Karena dialah sumber kekuatan kita. Selanjutnya, kita membaca mengenai buah kasih. Saling mengasihi. Mulai ayat 9 sampai dengan ayat ke-17 disebutkan mengenai saling mengasihi. Saling mengasihi sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Di ayat 17 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan atau membutuhkan buah kasih. Saling mengasihi di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, wajib aman, pakai masker secara tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan. Semua itu dengan mudah dapat dijalankan jika kita meningkatkan wajib iman. Amin, saudara. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang berwujud, yang nyata di dalam hubungan erat dengan Dia, akan membuahkan sukacita di dalam kasih Tuhan dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan kepada perintahnya. Mungkin kita bertanya, bagaimana supaya bisa berbuah banyak? Bagaimana supaya kita tetap memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus? Ayat 7, bacaan kita memberi jawabannya. Di ayat 7, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa. Perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia, yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya ibadah minggu, meskipun secara online, harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mendorong kita
untuk selalu membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Tidak hanya membaca, tentunya saudara. Kita juga mentaati perintah-perintahnya. Amin saudara. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melakukan 3 wajib yang dimulai dengan wajib iman, supaya kita didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib imun. Marilah kita mengevaluasi diri kita, sekuat apakah, sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan, termasuk dalam menghadapi dampak dari COVID-19. Yesus Kristuslah adalah Immanuel. Sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 23. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi COVID-19 ini. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia menyertai kita selama-lamanya. Matius 28 ayat 20. Mari kita terus beriman kepadanya. Selalu bersekutu dengan dia. Dengan erat bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepadanya. Yesus Kristus sumber kekuatan kita hari ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman yang boleh kita dengar pagi hari ini. Kembali sebagaimana saya katakan tadi. Meneguhkan, mengokohkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi pedoman, tuntunan bagi setiap kita, khususnya jemaat GBI, hampir dimanapun berada. Dalam menghadapi situasi yang hari-hari ini semakin sulit. Tapi yakinlah, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, sepanjang kita tetap tinggal diam di dalam dia, dan dia tetap tinggal di dalam kita, saudara, maka kita akan dipelihara Tuhan. God will make a way for us. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik ya Allah. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini kembali meneguhkan, menguatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Dalam masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan, kami hanya bersandar pada kekuatan-Mu. Mari Roh Kudus ajar kami Tuhan, agar hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan itu tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi bangsa, negara, kota di mana kami berada. Oh mari Tuhan, Engkau melawat Indonesia. Engkau melawat Medan Tuhan. Bahkan Engkau melawat jemaat-jemaat-Mu GBI APIA dimanapun mereka berada. Bahkan umat-umat-Mu dimanapun Tuhan. Gereja-gereja-Mu ya Allah. Sehingga Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin bangsa kami dari paling yang tinggi hingga yang terendah. Mereka yang ada di lembaga eksekutif, judikatif, legislatif maupun yang ada di lembaga negara lainnya ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, yang memampukan mereka sehingga dengan demikian mereka mampu membawa bangsa kami ini keluar dari berbagai masalah yang ada, khususnya COVID-19 dengan berbagai varian itu Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Bapak. Berkati setiap umat-umat. Rumah tangga mereka, usaha mereka, keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu ke surga.
Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai saudara hari ini. Maranatha selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya mengucapkan salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun. Horas Immanuel.